Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 12:20, mari kita mulai saja acara Vicon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan meeting ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Nihayatul dari SMK Angkasa 2 Lanud Sulaiman, dan ada rekan-rekan saya yaitu Nadia Destriana dari SMK Angkasa 2 Lanud Sulaiman, dan ada juga Bapak Wahyu Hidayat SPD dari SMK Angkasa 2 Lanud Sulaiman. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi sesi 1 oleh Bapak Wahyu Hidayat SPD, pemaparan sesi 2 oleh Nadia Destriana, dan pemaparan sesi 3 oleh saya sendiri. Kemudian, acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama membaca bismillah untuk memulai webinar ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan membacakan peraturan webinar ini. Yang pertama, partisipan wajib membuka atau menyalakan video untuk memudahkan kami melakukan pendokumentasian. Yang kedua, partisipan wajib menggunakan nama asli atau lengkap, tidak menggunakan nama samaran. Yang ketiga, jika ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung ditanyakan di room chat. Baik, saya serahkan langsung kepada moderator untuk memandu acara ini lebih lanjut. Presenter kita kali ini bernama Wahyu Hidayat, lahir di Bandung tanggal 28 Juni 1978, mengajar di SMK Angkasa 2 Lanud Sulaiman dari tahun 2007, pernah ngajar juga di Bimbel Ganesha Operation dari tahun 2002. Kepada Bapak Wahyu kami persilahkan. Kemudian dia mengatakan bahwa BUMN salah satu bentuk korupsi gitu ya, dan kemudian sempat viral rame lah, dan kemudian oleh Menteri BUMN-nya Erick Thohir kemudian jadi makin rame juga gitu ya, sehingga kemarin ini sudah dipaparkan ke anak-anak sebenarnya untuk mengangkat isu itu gitu ya, dikaitkan dengan proses pengetahuan dasarnya. Jadi minimal ketika ada isu yang berkembang di media sosial, di internet, di WA gitu ya, ya bentuk dasar ilmunya kita tahu begitu ya. Nah ini kemudian disampaikan apa sih yang disebut dengan perusahaan begitu ya, dan memahami ketika misalnya ada isu seperti itu, nah ini dari mana nih gitu ya, si asal dari isunya itu kenapa harus rugi terus gitu ya. Nah mungkin itu yang ingin kita coba bahas di saat ini gitu ya. Nah, perusahaan secara umum diartikan sebagai kegiatan produksi di mana semua faktor produksi terjadi gitu ya. Semua faktor produksi sudah dipahami dulu, namanya adalah man, jadi ada manusia, ada mesin, dan kemudian ada modal, ada uang gitu ya. Kemudian dikelola dan untuk menghasilkan tujuan akhirnya adalah laba gitu ya. Kemudian seterusnya di sini ada beberapa jenis perusahaan. Di sini ada masih kenal dengan bus kayak gini. Saya mengalami nostalgia di SMA 6 bergelantungan berkejaran dengan kondektur. Jadi ini minta karsisnya kondekturnya. Ya gimana anakku? Waktunya habis atau gimana? Share screen-nya belum muncul. Aduh, iya siap. Wah, lupa tidak share screen. Aduh, ya Nad. Aduh, sip sip. Ah, Nadia, terima kasih Nadia. Untung ada moderator canggih. Waktunya kelihatan Nad, ada Nad. Ada ya? Kelihatan. Ada ya.
Ini bus sekarang mungkin sudah tidak ditemukan lagi. Kalau di Bandung di zaman Pak Ridwan Kamil ini dihanyutkan ya, entah kemana begitu ya. Ini dulu disebutnya gurita darat kalau dulu waktu saya SMA ya. Kenapa disebut gurita darat? Karena kalau kita naik motor di belakangnya sudah hitamlah kita ya, karena knalpotnya akan mengeluarkan asap yang luar biasa ya itu. Ini bergerak dengan bentuk semburan asapnya. Nah, ini dia ya, dulu namanya adalah Perum ya, perusahaan umum. Nanti kita bahas di bawah gitu, apa perbedaan Perum dengan PT nanti ya. Kemudian ada kereta api. Kalau kereta api, saya sudah merasa cukup tua sehingga pernah menjalani kereta api jadi Perjan, kereta api menjadi Perum, dan sekarang sudah menjadi PT ya, perusahaan perseroan terbatas kereta api Indonesia. Kemudian pesawat Garuda ini juga BUMN. Nah, ini bentuknya. Nah, jenis-jenis perusahaannya kita lihat dulu dari sistem apa yang diolahnya, begitu ya. Ada yang disebut dengan perusahaan ekstraktif. Nah, perusahaan ekstraktif itu adalah perusahaan yang ngambil begitu saja di komponen yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Teguran nih buat kita semua. Oleh sebab itu ada pelajaran PKK ya dimasukkan di kurikulum dan waktunya sangat besar karena dulu Menteri siapa sih Khairil Tanjung itu pernah mengatakan bahwa wirausaha gitu ya. Mungkin luar biasa sekali SMK Angkasa sudah bekerja keras untuk itu. Kita kemarin menang juara 2 Grand Ambassador, ini modal-modal penting untuk mengembangkan gitu ya. Karena kita cukup sedih melihat kondisi sekarang gitu ya, karena garam pun ya, garam itu sampai impor gitu. Ini menyedihkan begitu ya, garam impor. Itu dikelilingi oleh laut gitu ya, dan garam itu diambil dari laut gitu. Ini aneh kan gitu ya. Ini di mana ada masalahnya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ekstraktif ini kurang berkembang gitu sehingga sampai garam pun harus impor. Ikan asin pun itu katanya sudah impor sekarang begitu. Dari negara Thailand begitu, dari Malaysia itu masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Ini cukup salah satu yang menyedihkan bagi kita sebenarnya gitu ya. Dan harus kedepannya mungkin eh, UMK di bidang ekstraktif ini kemudian disuntik modal untuk diberikan dan dikembangkan gitu ya, supaya ya jangan kejadian lagi lah garam itu impor ya, istilahnya ketawa kita gitu ya, laut penghasil garam tapi garamnya nyimpor, aduh sedih gitu ya. Kemudian ada perusahaan agraris ini perusahaan yang bergerak di bidang pun ini melihat kondisi di Lembang ini mulai dikembangkan ya, luar biasa. Jadi ada kita Lembang itu informasi sudah memiliki Kops Lembang itu sudah dibuat gitu ya, yang mentalitas Indonesia kurang juga mendukung produk lokal begitu ya. Jadi kita tuh lebih bangga menggunakan produk luar. Nah, ini masalah utamanya juga yang perlu mungkin dirubah oleh kita bersama. Sehingga katanya saya pernah ngobrol-ngobrol dengan bagian di atas itu ada yang pelatihan untuk Baritza gitu ya. Ini kopi Lembang ini itu lebih cenderung laku di luar negeri dan tidak dihargai di dalam negerinya sendiri. Jadi di daerah kitanya sendiri nggak terkenal gitu, tapi malah terkenal di luaran sana gitu ya, karena ya udah yang berkualitas ekspor ekspor ekspor. Menyedihkan itu karena menyedihkan juga ya itu pola pola kita gitu ya yang agak masalahnya nasionalisme atau apa begitu ya, karena kalau menilik negara Korea Selatan mah justru Korea Selatan Jepang bisa maju gara-gara mereka masyarakatnya mendukung cinta terhadap produk dalam. Kalau sudah tahu sekarang oke lah belilah gitu ya, kalau memungkinkan ya maaf ya tidak menyebutkan merek ya, ke pasar itu beli produk yang ini dari petani lokal loh, nah gitu ya kita beli gitu ya, supaya saling membantu uangnya ngumpul di situ gitu ya. Jadi
Jangan, "Ah, ini produk dalam negeri, saya mah sukanya produk luar negeri," gitu ya. Karena ada kemungkinan itu diputer gitu ya, diberangkatkan keluar oleh luar, dikasih merek, dijual lagi ke Indonesia. Gitu ya. Aduh, jadi kita kadang ketipu juga dengan gaya semacam itu. Nah, perusahaan agraris ya. Kemudian ada perusahaan industri. Nah, perusahaan industri ini adalah perusahaan yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian ada perusahaan dagang, ini yang mungkin kita lagi perjuangkan, ditanamkan di benak kalian gitu ya, ayo begitu ya, karena kadang kita umat muslim gitu ya, tahu gitu ya, ada keterangannya tapi tidak dilakoni gitu ya. Sering dikatakan bahwa berapa ada 9 pintu rizki dan 8 diantaranya di perniagaan gitu ya. Tapi kita kadang kurang kurang ini ya, kurang mau untuk masuk ke dalam perusahaan dagang ini. Karena ini kalau ngobrol dengan orang sejarah, ini katanya apa istilahnya teh, warisan dari mentalis penjajah dulu gitu ya. Jadi penjajah Belanda itu dulu menanamkan mentalitas kepada bangsa Indonesia itu jangan jangan dagang. Ya, dan dagang itu kemudian ditempatkan sebagai kasta paling rendah gitu. Kenapa? Padahal tujuan akhir itu sebenarnya bukan pedagang itu rendah gitu, tapi sebenarnya orang-orang penjajah itu tidak mau masyarakat Bumi Putra pada saat itu menjadi kaya. Gitu ya. Nah, ini baru disadari nanti kalau kalian baca sejarah ada Hos Cokro Aminoto yang kemudian berjuang untuk melakukan perlawanan terhadap hal ini ya. Kemudian dia membuat syarikat dagang Islam begitu ya. Dia menjadi seorang pengusaha batik. Jualan batik dan dia bisa menjalankan industri di bawah Pak Agus, di bawah jalan-jalan ke Laweyan, di situ ada rumahnya dan kemudian dicari kayanya Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Minoto, sampai kekayaan itu lebih kaya daripada Sultan Solo pada saat itu begitu ya, dari dagang gitu ya. Jadi benar itu apa keterangan itu sebenarnya benar gitu ya, bahwa pintu rizki itu paling banyak lewat dagang ya. Tapi ya tadi mentalitas memang ditanamkan oleh penjajah 350 tahun lebih gitu ya. Sehingga mungkin masih melekat pada konsep kita saat ini pun sama seperti itu. Jadi kalau berdagang itu heset ya gitu ya, gitu ya. Padahal konsepnya kita bisa kaya, kita bisa pintar, kita bisa sukses lewat jalur perdagangan. Karena kalau zaman dulu ketika penjajahan nggak boleh Bumi Putra itu dagang gitu. Supaya apa? Tetap bodoh, tetap miskin, supaya mudah dikendalikan. Nah itu tujuan dari adanya proses penjajahan. Mari kita sekarang sudah merdeka belajar, kita rubah ini ya. Jadi saya senang kalau lihat kemarin paparan Ajeng luar biasa. Ayo Jeng dilanjut lagi gitu, IG-nya dibuka lagi, dagang lagi gitu ya. Karena di situ ada 8 pintu rizki, gaya-gaya kayak Hos Cokro Aminoto. Kalau kaya nanti kan lebih banyak kita bisa beramal begitu ya. Itu guru bangsa Hos Cokro Aminoto itu karena menurut catatan sejarah tidak ada satupun tokoh bangsa yang tidak pernah berguru pada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Insinyur Soekarno dulu merupakan murid dari Hos Cokro Aminoto. Itu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin itu pernah tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto dan dia orang kaya dengan berdagang dan kemudian mensubsidikan semua kekayaannya untuk merintis kemerdekaannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita bersama ya. Kemudian ada perusahaan adalah perusahaan menyediakan jasa gitu ya dalam ya saya sering terjadi kalau ke siswa ya apa bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Sederhana kalau perusahaan dagang itu kasih tambahan konsumen seneng gitu ya. Tapi kalau jasa nggak seneng gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk cukur rambut gitu ya, mau dipotong rambutnya sesenti sama kita dikasih bonus ya dibotakin ya gitu. Konsumennya nggak seneng. Nah, kalau konsumennya nggak seneng itu berarti perusahaan jasa gitu ya. Kalau sekolah juga, sekolah bagaimana nih? Ini apakah jasa atau dagang? Ya kita tinggal tanya saja. Kalau kalian ada tambahan pembelajaran, asalnya harus jam 12, kemudian ditambah sampai jam 5, enggak, nah itu berarti perusahaan jasa gitu ya. Karena rata-rata kalau perusahaan jasa itu dari kualitas dan itu harus pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Kemudian bentuk-bentuknya ya ada perusahaan perseorangan,
modal miliknya sendiri, keuntungan dirasakan sendiri, kalau rugi pun dirasakan sendiri. Nah, itu contoh dari perusahaan perseorangan. Kemudian kalau perusahaan komoditer terdiri dari 2 atau beberapa orang, kemudian, ada kongsi dagang ya bersatu, kemudian menjalankan, perusahaannya, seperti itu ya. Kalau firma sama juga, tapi nanti perbedaannya kalau di, semuanya. Tapi kalau di, komoditer atau di CP nanti ada yang, disebut, anggota aktif dan anggota tidak aktif gitu ya. Nanti pembagiannya, laba akan berbeda. Nah, kemudian ada perseroan terbatas, persero, sero itu dari saham ya. Jadi memperoleh modal itu dari jualan saham, begitu ya. Nah, kemudian ada badan usaha milik negara, tadi sudah saya singgung di atas bahwa ini berkembang, kalau dulu dari perusahaan jawatan, kalau perusahaan jawatan itu modalnya dari pemerintah 100% dan kemudian, tujuan utamanya hanya melayani tanpa ada embel-embel memperoleh keuntungan. Itu yang namanya perjan. Jadi tugasnya hanya melayani masyarakat gitu ya, perjan. Kemudian kalau Perum itu sudah ada, perubahan, terus ada apa, perusahaan itu harus untung gitu ya, harus untung, tapi tidak dituntut untuk apa, keuntungan dengan pihak luar. Jadi minimal operasional perusahaan tertutupi, gitu ya. Jadi sehingga nanti layanannya ke masyarakat itu akan ada sedikit tambahan-tambahan gitu ya. Jadi masyarakat bayar untuk mendapatkan layanan untuk, Perum, ya perusahaan umum. Nah kalau yang sudah berbentuk PT, ini biasanya sudah kalau PT sebenarnya BUMN sudah bentuk PT, itu dituntut untuk untung gitu ya, membantu sebenarnya mah pendapatan pemerintah dari non pajak begitu. Tapi kata kemarin yang jadi heboh rame, katanya sampai saat ini BUMN di kita itu belum untung-untung, malah jadi rugi terus dan malah bukan menambah, menambah APBN, tapi malah katanya menjadi beban APBN karena ada suntikan-suntikan dana yang dipakai oleh pemerintah untuk, memperbaiki kinerja dari BUMN ini. Ini yang kemarin membuat, viral Ahok 1 bulan yang lalu ya, Basuki Cahayapurnama yang jadi komisaris, Pertamina. Nah itu kemudian diuraikan. Kalau mau tahu, mengenai statement-nya mangga silakan diunduh, di YouTube ditonton ya. Nah itu bisa lihat bagaimana berapi-apinya, Ahok atau Basuki Cahayapurnama, mengungkap, faktor, Pertamina itu menjadi rugi terus gitu ya, ada beberapa poin itu ya. Mangga silakan, saya tidak mau memaparkan karena takut kena undang-undang ITE gitu ya. Kemudian ada yayasan, kalau yayasan ini orientasinya benar-benar tidak no profit, jadi pelayanan termasuk sekolah di dalamnya begitu ya. Jadi, hanya ngambil mungkin, hanya untuk operasional perusahaan. Tadi mirip dengan Perum atau Perjan kalau milik pemerintah gitu ya. Kemudian ada koperasi, kalau koperasi adalah, badan usaha yang bentuknya kekeluargaan, namun sayang ya dari sejak didirikan oleh zaman Muhammad Hatta ya konsepnya bagus ini koperasi itu ya, tapi rata-rata, saya melihat, kurang berkembang begitu ya, entah bagaimana begitu ya, perusahaan-perusahaan itu, apa masalahnya belum belum tahu. Tidak ada, saya lihat koperasi yang setara dengan apa, korporasi besar gitu ya, seharusnya memang apa gitu ya yang kurang, harus dikuak juga mungkin oleh, partisipan di sini nanti calon-calon ahli ekonomi dan pemasaran ini ada Ajeng dengan, eee eee, Nades ya. Nah ini nanti mungkin dipikirkan nih, karena ini merupakan produk yang dulu diharapkan menjadi landasan perekonomian Indonesia gitu, tapi sayang sampai saat ini belum belum berkembang ya. Pembawa konsepnya dulu dari Eropa, kemudian dibawa oleh Muhammad Hatta dan kemudian dipopulerkan dan akhirnya, berkembang di wilayah Indonesia sehingga Muhammad Hatta dijuluki sebagai, bapaknya koperasi ya gitu ya sejarahnya dikit. Mungkin ke bawah sudah materi yang lain, mungkin saya pikir karena ini sudah 15 menit atau lebih, eee,
takutnya siang saya ngobrol terus kayak gini, takutnya pada terlena dan kemudian leave room begitu atau tertidur. Mungkin saya cukupkan Bu Moderator untuk paparan materinya. Sekian dulu, mungkin nanti jika berkenan buka sesi tanya jawab lah, mendingan sesi diskusi saja ya gitu. Atur nuhun, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, materinya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin di sini partisipan semuanya mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan. Boleh raise hand dulu atau di kolom chat juga bisa. Di rumah moderator lagi rame ya. Iya Pak, di sini Banyak ramai ini. banget. Adiknya itu Di luar. Oh, di luar. Sip. Mungkin ada yang mau bertanya. Sedikit. Atau lanjut ke sesi 2 dulu Pak? Oh, mangga, silakan. Saya kembalikan ke Ajeng. Jadi kita langsung saja ke pemaparan materi yang kedua. Nadia terlebih dahulu. Jadi, beliau lahir di Bandung. Lalu prestasi beliau ini peringkat 5 selama 5 semester. Jadi langsung saja ke pemaparan materinya. Nadia, silahkan. Bentar, saya jadikan host dulu ya. Baik Pak. Nah, kemana hilang Nat? Oh ini. Mangga. Terima kasih Ajeng. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecanduan media sosial. Saya share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sudah, Nadia. Sudah. Oke, terima Kecanduan media sosial dan cara mengatasinya. kasih. Beberapa waktu yang lalu pernah beredar sebuah video yang sempat viral yang dimana pemilik akun mengaku terkena penyakit TikTok syndrome karena tidak lagi bisa mengontrol gerakan tubuhnya yang terus-menerus melakukan gerakan-gerakan dance dari aplikasi tersebut. Dalam video yang diunggahnya ini, kondisinya sebenarnya hanya merupakan sindiran halus untuk orang-orang yang terlalu banyak menggunakan TikTok. Jadi penyakit tersebut tidak benar-benar ada. Meski begitu, sindiran ini tidak sepenuhnya salah, sebab kondisi kecanduan media sosial itu nyata adanya. Dan kian hari semakin banyak orang yang mengalaminya. Sayangnya, belum banyak yang menyadari akan bahaya kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial nyata adanya bila kita menggunakan media sosial secara berlebihan. Kecanduan media sosial
Penggunaan media sosial bisa memicu aktifnya bagian otak yang efeknya menyerupai dampak penggunaan bahan-bahan yang membuat kecanduan saat bagian otak ini aktif. Maka dopamin atau hormon kebahagiaan pun akan keluar. Merasa bahagia saat membuka media sosial memang bukan hal yang salah jika Anda masih bisa membatasinya. Sayangnya, tidak sedikit orang yang kemudian menyalahgunakan media sosial sebagai pelarian utama ketika merasa stres, kesepian, atau depresi. Lama-kelamaan orang tersebut akan terus-menerus menggunakan media lama-kelamaan orang tersebut akan terus-menerus menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Pada tahap yang parah, penggunaannya akan terjerumus sepenuhnya dalam kehidupan di dunia maya dan meninggalkan pekerjaan, sekolah, hingga hubungan dengan orang-orang terdekatnya di dunia nyata. Ciri-ciri orang yang kecanduan media sosial. Yang pertama, merasa cemas, gelisah, dan marah jika tidak bisa segera mengecek laman sosial media. Kedua, sering menghentikan pembicaraan di tengah-tengah obrolan hanya untuk mengecek media sosial. Yang ketiga, berbohong pada orang lain mengenai frekuensi Anda membuka media sosial. Yang keempat, semakin menjauh dari keluarga dan teman karena lebih senang menghabiskan waktu dengan membuka media sosial. Yang kelima, merasa stres dan selalu merasa bahwa hidup Anda kurang menarik jika dibandingkan dengan teman-teman online. Yang keenam, tidak lagi punya hobi atau aktivitas lain selain membuka akun media sosial. Yang ketujuh, menelantarkan pekerjaan atau tugas sekolah karena terlalu sering membuka media sosial. Yang terakhir, kebiasaan membuka media sosial sudah mulai menunjukkan dampak negatif nyata pada kehidupan seperti jadi dipecat dari pekerjaan, nilai sekolah jadi turun, atau bahkan sakit karena terlalu banyak menatap layar telepon genggam. Bagaimana caranya agar tidak kecanduan media sosial? Yang pertama, matikan notifikasi media sosial di ponsel Anda. Yang kedua, atur laman media sosial agar Anda hanya melihat orang-orang tertentu yang bisa memberikan motivasi atau hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, pilih waktu khusus untuk membuka media sosial, misalnya pada jam kerja atau belajar. Singkirkan peralatan yang bisa membuat Anda tergoda untuk membuka aplikasi tersebut. Yang keempat, tidak gunakan telepon genggam sebagai alarm yang akan membuat Anda tergoda untuk langsung membuka media sosial segera setelah bangun tidur. Yang keenam, lebih aktif melakukan kegiatan positif yang membatasi akses terhadap media sosial, misalnya yoga, jogging, berenang, meditasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memilih hobi baru untuk mengisi kekosongan saat Anda sedang menghindari media sosial. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kecanduan media sosial jika Anda merasa sudah kecanduan media sosial? Yang pertama, cari kegiatan lain. Ketika kamu berhadapan, cari kegiatan lain ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang secara langsung, tak ada tembok besar yang memisahkan kamu dan lawan bicaranya. Dengan begitu, kalian berdua bisa berkomunikasi lebih intim, bebas, dan pastinya menyenangkan. Yang kedua, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Tujuannya untuk mengurangi intensitas untuk berselancar di dunia maya tersebut. Semakin sibuk dirimu menghabiskan waktu di kegiatan lain, maka waktu untuk terpaku pada media sosial pun akan semakin minim. Yang ketiga, fokus pada orang di sekeliling. Misalnya, ketika lagi kumpul keluarga, kalian fokuskanlah kepada keluarga kalian, teman-teman dekat yang berada pada diri kalian.
Jika sedang kumpul, simpan rapat-rapat HP kalian di tas ataupun dimanapun, karena yang mereka butuhkan bukan hanya kehadiranmu saja, melainkan energi positif yang kamu berikan. Dan yang terakhir, gunakan secara bijak. Misalnya, sebenarnya nggak perlu semua jenis media sosial kita miliki. Kita bisa memiliki media sosial yang hanya sering digunakan saja, sebab semakin banyak media sosial yang dimiliki, semakin banyak pula waktu yang dihabiskan untuk di dunia maya. Lalu, cara mengenali apakah kita mengalami kecanduan media sosial atau tidak. Di sini ada beberapa pertanyaan menurut ahli dalam Addiction Center. Yang pertama, apakah kamu menghabiskan banyak waktu memikirkan media sosial atau berencana menggunakan media sosial? Yang kedua, apakah kamu merasa semakin terdorong untuk menggunakan media sosial lagi dan lagi? Yang ketiga, apakah kamu menggunakan media sosial untuk meluapkan masalah pribadi kamu? Yang keempat, apakah kamu sering mencoba mengurangi penggunaan media sosial tetapi tidak berhasil? Yang kelima, apakah kamu menjadi gelisah bila tidak dapat menggunakan media sosial? Dan yang terakhir, apakah kamu penggunaan media sosial ini berdampak negatif dalam pekerjaan atau kegiatan belajar kamu? Jika kalian menjawab ya lebih dari 3 pertanyaan ini, maka kemungkinannya kamu sedang mengembangkan kecanduan media sosial. Di sini ada beberapa cerita orang yang kecanduan media sosial. Perempuan dirawat di rumah sakit setelah menggunakan WhatsApp berlebihan. WhatsAppitis adalah julukan orang yang ketagihan memakai aplikasi WhatsApp. Ada seorang WhatsAppitis perempuan yang selama liburan Natal selalu menggunakan layanan pesan WhatsApp hingga dia harus dibawa ke rumah sakit. The Lancet Journal media mencatat saat ini mereka sedang mencari obat untuk perempuan tersebut yang mengalami sakit parah di pergelangan tangannya. Dia tidak memiliki riwayat trauma atau tidak terlibat dalam aktivitas fisik yang berlebihan pada hari-hari sebelumnya. Namun pada hari Natal tahun 2013, dia menghabiskan sekitar 6 jam untuk memegang ponselnya. Diagnosis ini disebut extensor pollicis longus bilateral tendinitis jempol. Yang kedua, remaja mencoba bunuh diri karena tidak puas dengan kualitas selfie-nya. Seorang remaja Inggris kecanduan untuk foto selfie dan mencoba bunuh diri karena dia tidak menyukai salah satu foto yang telah dia ambil. Danny Bowman menghabiskan waktu selama 10 jam setiap hari untuk mengambil 200 foto dirinya di iPhone miliknya. Sampai stres memikirkan hal itu, dia hampir saja overdosis pil. Untungnya sang ibu datang untuk membantu agar Bowman tetap hidup. Kasus yang dialami Bowman adalah kasus ekstrim. Psikiater mulai mempertimbangkan kecanduan selfie sebagai masalah kesehatan mental yang serius. Dan yang terakhir ada orang yang kehilangan pekerjaan dan istrinya karena kecanduan Twitter. Larry Carlett adalah pria yang sudah menikah dan bekerja sebagai editor majalah. Suatu saat dia kecanduan Twitter sampai kehilangan pekerjaan, bercerai sampai tersaingi oleh orang-orang terkasih. Tweetaholic ini menjelaskan tweeting setiap pada jam siang dan malam. Tweet dia jelas melanggar kebijakan perusahaan sosial media. Dia memilih Twitter sekitar 1 bulan kemudian, lalu dia kehilangan istrinya setelah tweeting. Aku akan mengambil peluru untuk istri saya, tapi sekarang saya lebih suka menjadi orang yang menarik pelatuk. Dia mengaku telah mencapai titik terendah ketika anaknya mengancam akan berhenti memfollow dia di Twitter. Setelah tweeting sebanyak 30 kali sehari, 7 hari seminggu selama lebih dari 3 bulan dan mengumpulkan lebih dari 25.000 pengikut, Larry memutuskan untuk melakukan Twitter site dan meninggalkan sosial media. Memang pada zaman sekarang, terutama lagi pandemi COVID-19, yang mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah, yang pastinya melibatkan beberapa media sosial.
Dan itu mungkin tidak bisa dipungkiri, dari jam 8 sampai jam 12 kita harus memegang atau melihat. Halo? Masih ada suaranya? Ada. Ya, terdengar lagi. Tadi Tadi hilang. jaringannya hilang. Sinyal. Siap. Diulang lagi ya. Memang pada zaman pandemi COVID-19 ini, tidak bisa dipungkiri karena kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, yang harus melibatkan beberapa media sosial sebagai alat komunikasi satu sama lain antara guru dengan siswa atau karyawan dengan bosnya. Tapi mungkin ini bisa diatasi dengan, kalau misalkan sudah selesai kita bekerja atau belajar secara daring, itu bisa disimpan dulu HP-nya kita, karena kita berada di dunia nyata, bukan di dunia maya gitu. Saya kembalikan ke Ajeng. Baik, bagus sekali ya materinya relate sama hal yang kita alami sekarang. Mungkin ada pertanyaan. Oh, sudah ada pertanyaan dari Umisab. Saya akan bacakan. Izin bertanya, dari materi dapat disimpulkan bahwa kecanduan media sosial bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kecanduan media sosial untuk orang yang tidak mau berubah? Terima kasih Umisab. Pertanyaannya, Silakan ditanggapi Nadia. Oke, izin menjawab. Kalau menurut saya, langkah yang tepatnya sebagai orang tua, diumpamakan sebagai orang tua yang ingin mengubah anaknya untuk tidak kecanduan media sosial, seperti misalkan memberi peraturan dari jam 8 untuk memulai kegiatan belajar daring, atau dari jam 7 sampai jam 1. Nah, dari jam 1 itu mungkin bisa disimpan dulu HP-nya oleh orang tua, nanti baru dari habis asar bisa dikasih lagi, tapi pas malam itu diambil lagi gitu. Jadi bisa dikasih peraturan, ataupun kita bisa melakukannya dengan cara mengingatkan jangan terlalu banyak menggunakan media sosial, atau jangan terlalu banyak main HP, dan jangan, dan bisa memberikan sedikit-sedikit cerita yang parah gitu, yang terkena kecanduan media sosial ini yang parah sekali gitu. Bisa dipahami, Umi? Ya, makasih Umi pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana rekan-rekan partisipan, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kecanduan media sosial ini? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Namun adakah yang ingin ditambahkan oleh Pak Wahyu atau Bu Ani? Silahkan. Materinya sangat menarik ya. Ini tentang kecanduan media sosial. Saya yakin sekarang banyak yang mengalami kecanduan media sosial ini. Baik itu, apalagi dengan ada TikTok tuh. Ya, jadi banyak orang yang kayaknya
nonton TikTok. Jadi lebih ininya ke TikTok. Tapi, tadi ada sarannya dari Nadia untuk bagaimana supaya kita tidak kecanduan dengan, mencari hobi yang baru, terus mencari kegiatan yang baru, mencari, hal-hal yang baru yang bisa merubah kecanduan kita dari media sosial. Nah, saya harap itu juga bisa dijadikan, jalan keluar ya, karena saya yakin banyak anak SMK angkasa 2 nih sekarang yang sudah kecanduan dengan media sosial. Tapi kalau kecanduannya positif itu bagus ya. Jadi misalkan kecanduan terus dijadikan, tempat jualan misalkan atau dijadikan untuk mempromosikan produknya, itu bagus malahan. Ya dan itu harus kita dukung. Tapi kalau hanya dijadikan kecanduan media sosial hanya untuk yang negatif, saya rasa itu yang harus diperbaiki. Mungkin itu tambahannya ya. Makasih. Terima kasih Bu Ani. Mungkin dari Umisap. Ya, terima kasih Ibu. Umisap ada yang mau ditambahkan atau apa? Mungkin dari Pak Wahyu ada yang mau ditambahin Bapak? Sepakat ya. Jadi memang semua media itu alat ya. Jadi alat itu ya seperti pisau bermata dua begitu. Jadi intinya bagaimana kita menggunakan dan mengontrol alat tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sangat setuju dengan Bu Ani gitu ya. Jadi kalau misalnya dipergunakan secara maksimal untuk peluang kita untuk berkembang gitu ya, itu bagus gitu ya. Kayak dagang, promosi gitu ya. Jadi selebgram gitu ya. Tapi dalam tanda yang positif. Jadi jangan pansos istilahnya atau mencari popularitas saat begitu. Itu bagus, tapi kalau misalnya sudah ke arah ya tadi yang dipaparkan oleh Nades memang cukup berbahaya juga begitu. Jadi memang harus ada kontrol dan kemudian sekarang kan saya lihat memang lebih bebas ya di media sosial itu. Banyak yang kemarin kita bahas iklan-iklan kalau misalnya di televisi nggak bisa masuk gitu ya, minuman keras, sebenarnya itu, tapi di media sosial itu ada gitu dan kemudian belum ada aturan untuk yang tegas untuk hal itu gitu ya, sehingga memang kalau misalnya anak, menurut saya perlu ada controlling dan kalau memungkinkan sih tidak dikenalkan dengan yang namanya media sosial begitu ya, sampai dia benar-benar dewasa dan apa istilahnya mampu menyaring lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau usia-usia kalian ya seperti Nades dan Ajeng saya pikir sudah bisa kemudian memanfaatkan media sosial untuk kegiatan yang positif gitu ya, diambil positifnya keren gitu ya. Tapi kalau yang negatif ya ini sudah ramai ya kalau nanti katanya tahun 2021 Januari masuk ini nanti kalau di absen nanti akan pakai TikTokan ya. Kalau di absen Nades nanti akan hadir, ada sayang ada gitu. Kalau dimarahin nanti muncul sorry Bang Jago gitu ya. Bahayanya kayak gitu. Nanti itu Bahaya Pak pengaruhnya Wahyu, luar biasa. bahaya itu mah. Bahaya. Nanti ketika di absen gitu Bu, nanti langsung otomatis. Ya nuhun Nades nuhun. Ya, untuk memberikan sedikit tips lagi jika sebagai orang tua yang Ya, terima kasih Bapak penambahan materinya. terima kasih Bapak. Sedikit tips lagi ya kalau misalkan kan sekarang juga SD yang SMP yang di bawah 17 tahun gitu ya belajarnya secara daring. Mungkin orang tuanya bisa mengaktifkan fitur yang fitur orang tua. Jadi kalau misalkan kita mau nge-download aplikasi harus minta izin dulu ke orang tua. Kalau misalkan diizinkan itu boleh ada izin dari emailnya gitu. Bisa mengaktifkan fitur itu.
Terima kasih. Oh iya, betul. Mungkin langsung Betul. Saya diingatkan di Play Store itu sudah ada beberapa aplikasi yang bisa mengontrol handphone anak ya. Tapi harus diunduh dua-duanya ya. itu. Kalau di kalangan kalian, anak saya kan SMP nggak akan berhasil gitu ya, karena dia tahu. Tapi kalau untuk SD mungkin yang tidak tahu dia unduhkan, jadi akhirnya kita bisa ngontrol ya sampai jam berapa dia beraktivitas itu bisa dimatikan. Jadi kalau dimatikan dari handphone kita, dia nggak akan bisa akses apa-apa gitu. Nama aplikasinya lupa aku. Yang benar nanti dicari mungkin sama Nadia ya. Siap, Nes. Nuhun, Nes. Ya, Bapak. Ya, mungkin untuk mengefektifkan waktu kita lanjut ke sesi 3, pemaparan tentang layanan usaha. Sudah siap aja? Maaf sebentar, ini kalau presensinya nanti gimana? Jadi satu untuk bertiga atau Ya, ada sendiri-sendiri? satu untuk bertiga, Ibu. Oh, satu untuk bertiga. Satu Oke, untuk terima kasih. Iya, Ibu. Oke, di sini di pemaparan sesi 3 ini akan memaparkan materi tentang layanan usaha. Beliau bernama Ajeng Nihayatul FA. Tempat tanggal lahir Bandung 10 April 2003. Alamat Kampung Junti Hilir RT 3 RW 24 Sangkan Hurip Katapang. Kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, Sekolah SMK Angkasa 2 Lanut Sulaiman, hobinya menonton dan membaca, prestasinya peringkat 10 besar di 4 semester. Oke, saya serahkan kepada Ajeng. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah? Sudah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang layanan usaha. Nah, apa sih yang dimaksud layanan usaha ini? Pelayanan atau customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Lalu, di bawahnya ada pelayanan prima. Pelayanan prima adalah layanan yang kita buat untuk menjadikan pelanggan merasa penting. Lalu pelayanan prima ini melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Layanan prima yaitu pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Layanan prima adalah layanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan untuk memberikan rasa puas. Lalu di sini ada jenis-jenis pelayanan. Di sini saya mengambil 3 jenis pelayanan, yaitu pelayanan sebelum transaksi, pelayanan saat transaksi, dan pelayanan setelah transaksi. Pelayanan sebelum transaksi adalah pelayanan yang meliputi sistem, struktur, dan lingkungan operasional yang ditetapkan sebuah organisasi sebelum terjadinya transaksi. Jadi di sini misalnya itu pelayanan sebelum transaksi mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat datang kepada konsumen. Bisa juga mengucapkan apa ada yang bisa saya bantu, seperti itu contohnya. Lalu pada saat pelayanan saat transaksi, pelayanan pada konteks ini adalah pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan selama proses transaksi. Lalu yang terakhir ada pelayanan setelah transaksi. Pelayanan ini dinikmati pelanggan setelah transaksi berlangsung. Pelayanan pada konteks ini menurut keakuratan dan ketepatan waktu itu dalam penyelesaian produk layanan. Nah, biasanya di saat pelayanan setelah transaksi ini, pelanggan dimintai testi bagaimana produk kita itu menurut pelanggan tersebut. Lalu di slide selanjutnya, menerapkan layanan memberikan kepuasan pelanggan sejak awal. Di sini seperti yang saya sudah bilang tadi,
seperti mengucapkan selamat datang, ada yang bisa saya bantu kepada pelanggan yang baru memasuki toko. Lalu poin yang kedua ada mengakomodasi kebutuhan pelanggan, seperti menyediakan alat EDC atau Electronic Data Capture untuk konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan kartu debit. Karena sekarang ini zamannya sudah canggih, jadi kita sebagai pelaku usaha harus memiliki alat edisi ini. Tetapi kalau kita berjualannya secara online mungkin tidak apa-apa. Lalu poin yang ketiga, membangun kepercayaan pelanggan. Membangun kepercayaan pelanggan ini sangat penting sekali ya, seperti mendengarkan keinginan pelanggan dan terus memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan kita itu tetap percaya kepada apa yang kita tawarkan. Lalu poin yang keempat, tetap memberikan kepuasan kepada pelanggan hingga akhir transaksi. Nah, misalnya setelah transaksi selesai, kita sebagai karyawan atau kasir mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atau mengucapkan selamat datang kembali, semoga harinya menyenangkan. Lalu poin yang kelima, membangun citra perusahaan yang baik. Kita sebagai karyawan harus membangun citra perusahaan kita itu yang baik. Misalnya selalu memberikan senyuman kepada pelanggan agar terkesan ramah. Lalu poin yang terakhir, memberikan fasilitas yang menarik, seperti menata tema toko dengan hari-hari yang sedang diperingati. Contohnya, misalnya lagi hari kemerdekaan. Nah, kita memberikan fasilitas seperti menyediakan WiFi 24 jam gitu, atau memberikan promo spesial hari kemerdekaan. Lalu di slide selanjutnya, alat dan bahan untuk menerapkan layanan usaha. Nah, di sini kalau kita punya usaha offline yang punya toko, kita bisa menyediakan mesin edisi atau electronic data capture untuk melakukan pembayaran secara debit. Lalu menyediakan WiFi secara gratis juga, karena kita sebagai konsumen akan senang jika toko itu menyediakan WiFi secara gratis. Lalu mempersiapkan kursi dan meja sesuai dengan tema yang sedang diperingati. Lalu poin keempat, menyediakan spot foto yang menarik Instagramable. Jadi jika kita punya toko offline, usahakan gitu, menyediakan spot foto, karena konsumen sekarang pasti kalau lagi di kafe atau di toko makanan gitu, sukanya pengen foto-foto, jadi kita harus menyediakan spot foto yang menarik. Lalu poin selanjutnya, menyediakan tempat untuk musola. Lalu poin terakhir, menyediakan tempat wastafel atau kamar mandi. Mohon maaf, keluar sendiri PPT-nya. Apakah sudah terlihat lagi screen-nya? Sudah, lagi proses. Sudah. Baik, kalau sudah terlihat lagi, lanjutkan lagi. Tapi sekarang jadi belum terlihat lagi, Ajeng. Baik, saya akan coba lagi. Ya. Apakah sudah terlihat lagi, Nadia? Sudah. Baik, di slide selanjutnya ini ada pelayanan usaha dalam bisnis online. Nah, kalau kita mempunyai bisnis online, kita juga harus melakukan pelayanan usaha. Jadi pelayanan usaha itu tidak untuk toko offline saja. Yang pertama, respon cepat. Yang kedua, menyapa konsumen dengan cara yang tepat. Misalnya,
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu atau sedang mencari produk yang seperti apa? Tuh. Lalu yang ketiga, memberikan informasi dengan cara yang sederhana. Yang keempat, cara menutup interaksi dengan konsumen. Misalnya, terima kasih Kak sudah berbelanja. Kelima, tangani komplain secara profesional. Baik, terima kasih pemaparan materinya dari saya. Baik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang telah saya paparkan? Materinya sangat luar biasa. Mungkin dari para partisipan ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Baik, di sini saya lihat ada pertanyaan ya dari Umisat. Izin tanya bagaimana cara memberi pelayanan pernah jual pada pelayanan lain. Silakan aja untuk Baik, dijawab. menurut ya, izin menjawab. Menurut saya pernah jual mungkin dengan memberikan sugesti dari konsumen yang telah memberikan kita agar konsumen yang baru itu percaya produk kita ini bagus atau berkualitas. Jadi kita harus meminta tes kepada konsumen yang telah berbelanja di toko kita. Mungkin segitu. Ya, makasih Umi. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Di sini ada pertanyaan dari Ibu Ani. Ada penjualan offline dan online. Servis atau pelayanannya berbeda. Perbedaannya apa saja ya? Silahkan Ajeng untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin menurut saya pelayanannya itu berbeda-beda. Seperti sebelum terjadi transaksi, kalau toko offline, maaf ada yang bisa saya bantu, langsung pegawainya itu menunjukkan tempat yang konsumennya itu mau. Kalau pelayanan secara online mungkin menyapa terlebih dahulu konsumennya. Halo Kak, selamat siang. Di sini saya menyediakan produk. Kak ingin membelinya seperti itu. Lalu pada saat terjadi transaksi, toko offline menyampaikan ingin kalau pelayanan secara online kan pasti menggunakan jadi bisa adminnya bisa mengucapkan jadi Kak untuk transaksinya kita transfer melalui bank apa gitu. Lalu pada saat kalau toko offline mengucapkan terima kasih dan juga sudah seperti itu saja mungkin. Tetapi kalau toko online pada saat setelah terjadi dan terus menjaga hubungan juga agar pelanggan itu setia pada produk kita. Mungkin segitu Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ani atas pertanyaannya. Oke, mungkin Pak Surono atau Bapak Wahyu untuk memberikan saran atau menambahkan. Cukup anakku, saya menuhun. Ya Pak.
Mungkin dari Ibu Ani terlebih dahulu untuk memberikan saran atas semua sesi pemaparan materi dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian semakin hari semakin bagus ya, saya lihat semakin mantap, semakin percaya diri, terus penguasaannya juga semakin bagus. Ini kayaknya benar-benar sudah menguasai ya tentang PCT ini. Untuk materi juga kalian bagus ya, penguasaan materinya juga bagus. Mantap deh, keren. Ya itu saja mungkin. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut ke Pak Surono terlebih dahulu. Baik, terima kasih Neng moderator, Neng Nadia ya, keren. Ya. PCT memang seperti ini, ada kemampuan yang ada nilai lebihnya, dan bagi anak-anakku sekalian yang belajar bisnis online tentu ini sangat bermanfaat. Anak-anakku bisa dilihat di berbagai media sosial, bahkan di IG itu sudah online, betul live gitu, setiap kegiatan penjualan seperti demikian. Jadi yang berjalan itu ada dua, anak-anakku sekalian. Yang satu aplikasi yang berjalan, kedua yang memang nature, kita yang melakukan penjualan itu secara online atau secara live seperti itu. Nah, kedua-duanya juga mempunyai peran yang penting. Bahkan chattingnya juga bisa dengan menggunakan bot gitu ya. Ya, jadi seolah-olah kita ada padahal tidak ada, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan bot. Nah, ini anak-anakku kelihatan sudah siap terjun ke dunia itu, tapi dengan harus mengasah kembali berbagai macam ilmu, diantaranya selain daripada ilmu online juga ada macam-macamnya, yaitu memahami tentang karakter aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk media bisnis online tersebut. Begitu, semuanya bagus, keren, dan kalian memang generasi emas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak. Nuhun juga buat Ajeng, luar biasa Ajeng juga ya. Pak Wahyu boleh memberikan saran kepada pemaparan yang sesi 2 dan 3. Bukan saran sih, hanya motivasi saja ya anakku ya. Itu saya dengan guru-guru SMK Angkasa 2 mensupport kalian begitu ya, menjadi kenapa sih harus kenal dengan yang semacam ini gitu ya, karena saya punya mimpi, kami punya mimpi begitu anakku, bahwa kelak ketika lulus kalian itu kan figur-figur apa ya, ada dua alasan. Pertama adalah kalian itu perempuan begitu ya. Perempuan itu saya melihat tulang punggung sebuah komponen nanti keluarga begitu ya. Saya punya mimpi supaya ini jadi pintu gerbang buat kalian semuanya gitu ya. Nadia dan Ajeng ini bisa menjadi pilar nantinya mengembangkan bisnis di dalam rumah gitu ya. Jadi nanti bayangan saya begitu ya, Nadia dan Ajeng yang hebat-hebat ini bisa berumah tangga, bisa memiliki bisnis, tapi tetap ada di rumah, begitu ya. Jadi nanti kalau punya anak, anaknya terurus, begitu ya, tanpa harus keluar rumah, suami juga kalau memungkinkan ya work from home gitu ya, gitu ya. Jadi nanti semuanya karena mulai beralih ke arah yang namanya Internet of Things. Internet of Things itu adalah semua perangkat itu nanti terkoneksi dengan internet, dan
Saya mempersiapkan kalian, tadi Pak Surono sudah bilang, kalian adalah the golden generation, ini harus menguasai itu semua gitu ya. Karena kita jangan sampai jadi negara yang kembali ketinggalan ketinggalan dan ketinggalan gitu ya, gitu. Ini, ada sempat yang menukik saya kemarin, saya lihat, di sebuah IG begitu ya, ada orang ahli, kelas 9, itu kelas 9, tapi dia sudah bisa membobol NASA pemrograman, dan kemudian ketika diobrolkan, agak sedikit, nyentuh kita gitu, karena katanya dia bilang bahwa programmer di Indonesia untuk dunia internet khususnya sangat kurang gitu ya. Kenapa sangat kurang? Karena tidak di-support katanya, tidak diperkenalkan oleh, sekolah, tidak diperkenalkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi anak-anak itu dibiarkan untuk mencari sendiri, sehingga ya tadi, muncul seperti yang dikupas oleh Ajeng, adanya kecanduan ke media sosial dan sebagainya. Jadi tidak bisa menggunakan, internet itu untuk sesuatu yang lebih potensial. Jadi saatnya mungkin saya dan kami-kami guru SMK Angkasa mengajak, dan inilah proses untuk memperkenalkan gitu ya. Jadi ini, anggapannya sebagai pintu gerbang anakku ya, pintu gerbang yang kami harapkan, kalian masuk dan kemudian terus mendalami ini, sehingga bisa jadi ahlinya gitu nanti teh, gitu ya. Kalau, Nades, saya berharap akan jadi ahlinya pemasaran online gitu ya, jadi Amin. semacam konten kreator gitu, gitulah. Jadi ya kalau nanti Ajeng juga bisa jadi pakar begitu di dalamnya, sehingga kita bisa, menguasai dunia internet itu untuk, negara kita. Karena kalian sekali lagi adalah the golden generation. Nah, bangsa ini ada di tangan kalian kelak gitu ya. Kalau kami yang, sudah tua-tua ini mewarisi seperti ini zamannya, mudah-mudahan kalian bisa mewarnai bangsa Indonesia tahun 2035 lebih bagus lagi gitu ya. Kita bisa bersaing dengan negara tetangga. Kalau sekarang internet itu katanya banyak, kita apalagi datanya eranya ku India eleh gitu. Jadi banyak programmer-programmer itu coding-coding itu dari India katanya gitu ya. Karena mereka lebih serius dalam memberikan proses pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Dan ya ini jangan sampai kejadian di zaman kalian nanti. Gitu ya. Good luck anakku, ini penugasan terakhir, mudah-mudahan ini hanya pintu gerbang, ini hanya pintu gerbang, ini hanya pintu gerbang, ini belum ada apa-apanya begitu ya. Dan saya pikir kalian harus berkembang untuk menjadi lebih lebih baik lagi ke depan, kuasai internet, untuk kemajuan bangsa dan kebahagiaan kita semua gitu. Nuhun. Amin, Bapak. Terima kasih, Bapak Wahyu. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang telah hadir di webinar kami kali ini. Dan terima kasih rekan-rekan yang telah setia untuk menonton webinar ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati semuanya. Saya mohon maaf. Oke, kembalikan ke Ajeng. Baik, terima kasih Nadia. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru serta rekan yang telah menghadiri webinar ini. Langsung saja kita ucapkan hamdalah ya, karena oh iya boleh Bapak. Silakan Bapak iklannya. Silakan Bapak Surono. Terima kasih buat Ajeng yang sudah memperkenankan saya untuk beriklan. Teman-teman sekalian, dengarkanlah Sky to Voice yang sedang dalam perjalanan untuk siaran percobaan, dan insya Allah akan difasilitasi dengan radio FM, tidak hanya online dengan berbasis streaming radio di internet, tetapi nanti insya Allah akan mengudara lewat jalur FM modul. Oleh karena itu, dengarkan terus Sky to Voice yang penyiarnya yang Anda cintai, Dan Rono Voice kita. Hatur nuhun, iklannya sebentar. Oke, terima kasih Bapak. Oh iya, terima kasih juga kepada guru-guru
semua yang selalu mensupport kita untuk mengadakan webinar, yang selalu mengikuti webinar yang setiap kali kami buat. Dan terima kasih atas bimbingannya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas terakhir ini. Terima kasih. Mungkin Ajeng ada yang mau disampaikan lagi? Guru yang telah mendampingi, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita. Terima kasih juga kepada Pak Wahyu yang telah mendampingi selama kegiatan VCT ini. Sudah disangka ya kita di penghujung acara, dan ini juga tugas terakhir dari VCT. Jadi mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Sebentar lagi mungkin roomnya akan ditutup ya sama host. Oke, Terima kasih